大家好 Sobat Steam. 我们正在香港。 Lanjutin nanti. Enggak, sekarang kita lagi ada di Hong Kong International Airport. Kenapa kita bisa ada di sini? Oke, jadi kita flashback dulu ya. Kita flashback tadi pagi jam berapa kita berangkat nih Kak Boy? Jam 1.30 kita udah ngumpul di airport di Jakarta tuh jam 11 ya. Ya, Terus kita jam 1.30 masuk pesawat, kita terbang ke sini. benar. Dalam rangka mau ke Kita akan flight ke Paris. Yoi benar. Sebastian. Karena kita di mau bulan Paris ya. di bulan Oktober ini bakal ada Paris Motor Show, di mana itu salah satu event bergengsi ya buat Betul. para pecinta otomotif. Itu salah satu dari 5 event otomotif terbesar di dunia dan setir kanan bakal datang ke sana di tahun 2022 ini. Benar, karena meneruskan konsensi kebiasaan kita sebelumnya yang udah sempat datang ke beberapa event besar otomotif di dunia ya. Kita udah pernah Gias udah pasti kok di Udah pasti, Indonesia ya kan. IMS juga. IMS pasti. Nah, kita kan udah pernah sebelumnya ke Tokyo Motor Show 2019 Sama terus Bangkok kemarin ya. Oh iya, Bangkok. BIMS. Ya, BIMS. Dan sekarang karena memang negara-negara udah semakin banyak mengadakan lagi event-event otomotif, sekarang kita coba ke Paris. Sekarang ini pertama kali juga kita ke Eropa ya. Betul. Sebelumnya event-eventnya kan Asia terus tuh. Nah, Akhirnya kita flight to Eropa. Perjuangan kita di sini bener-bener panjang, persiapannya itu 3 bulan biar kita bisa di sini. Yang pasti bikin budgetingnya dulu teman-teman. 3 bulannya aja itu udah sampai mepet-mepet panik ya. Bener, mepet-mepet jaya ya. Pokoknya bener-bener panik karena pertama harus siapin visanya dulu. Sobat setir yang mau datang ke event otomotif di negara lain lagi penuh-penuhnya untuk bikin visa itu kita ngantri sampai 2 bulan lebih. Betul. Plus Eropa terutama ya. Rame. Itu lagi penuh banget. Rame. Masuk dari negara mana aja tuh ngantrinya kayak bikin visa sekarang berangkatnya bisa tengah tahun depan deh. Iya. Kayak udah rame banget, apalagi banyak event-event yang mentok mulai disusun di akhir tahun ini. Betul. Selain event otomotif kan juga di event-event lain dong, Betul. konser lah apa itu tuh rame banget gitu. Nah, tapi masalahnya bukan cuma itu aja. Kalau kita pergi ke satu negara doang, itu mungkin lebih biasa lah. Tapi ini challenging-nya adalah kita pindah-pindah kota setiap pindah-pindah negara malah setiap 2-3 hari sekali. Jadi- Mau kemana aja kita emangnya? Jadi kita selain nanti ke Paris Motor Show itu adalah tujuan utama, kita bakal keliling juga karena udah sampai Eropa, sayang dong kalau Iya kita dong. nggak ke. Bisanya kan sekali bikin bisa muter-muter. Ya, kita pakai Schengen ya, berarti kita mau ke Jerman. Yes. Oke. Kak Bogi kemana? Gue mau ke Itali. Ke Itali. Kira-kira ke Italia mau kemana nih? Nah, kita tuh ke Itali nyamperin museumnya supercar dunia yang udah paling terkenal banget, yaitu Ferrari sama Lamborghini. Terus nanti ada satu lagi museum hypercar yang bakal kita datengin juga, yaitu Pagani Automobili. Bah, gila. Gokil. Merinding gak sih teman-teman? Karena di Italia itu emang powerhouse-nya supercar. Yes. Nah, Bener. sedangkan kita yang di Jerman, kita bakal ke pusatnya BMW. Terus juga kita bakal ke Mercedes, terus kita juga bakal ke Porsche. Dan intinya seru banget karena di sana BMW tuh kayak satu komplek yang Bener. gede banget sendiri dan kita penasaran banget. Di situ banyak banget koleksi yang unik-unik yang di Indonesia tuh kita hampir nggak pernah lihat kali ya. Kurang lebih begitu ya Sobat Setir. Tapi jangan lupa, kita nggak cuma Italia sama Jerman, ada satu negara lagi yang kita Yes. bakal kunjungin juga. Kita bakal cobain driving experience di Yes. negara itu. Di mana? Copenhagen. Yes, di Copenhagen. Itu kita bakal ke negara Skandinavia. Di mana negara Skandinavia tuh terkenal banget sama keindahan alamnya dan itu katanya salah satu kota paling bahagia di dunia Ya, loh. Jadi kota paling huniable tuh apa ya? Livable ya. Jadi Livable. mungkin nggak ada supir angkot yang tintin-tintin, kita akan penasaran banget nih kalau Iya, nyetir di supir tempat yang nyetir di tempat yang nyaman, aman itu gimana sih tantangan sebenarnya? Iya. Tapi by the way ya, ngebahas tentang Paris Motor Show. Yes. Nah, itu kan banyak-banyak apa ya? Bisa dibilang electric car yang baru, terus juga banyak brand-brand baru. Nah, kalian nih paling nggak sabar pengen ketemu yang mana sih? Boleh gue dulu nggak? Boleh, Gue nggak sabar banget. Boleh. Oke, jadi pertama kali gue denger bahwa Paris Motor Show mau ada tahun ini, sebenarnya pikiran gue ya udahlah Paris, Europe, apa sih paling merek-merek Klasik mobilnya, merek-merek mobil yang udah kita tahu gitu kan, Iya. apa sih? Misalnya dari Paris sendiri ada apa? Citroen, Ya. Peugeot, terus Renault. Renault, terus mungkin BMW, Mercedes gitu kan. Ya, dari Tapi ternyata pas ngelihat Instagramnya si Mondial del
auto itu sekarang namanya model auto. Lah kok mobil-mobil yang begitu tuh malah dikit. Yang jadi highlight itu mobil-mobil dari brand-brand keluaran baru. Oke. Terutama mobil-mobil yang electrified. Benar. Yap. Jadi kayak merek-merek yang lahir itu tahun 2000-an gitu loh. Ada Fisker, ada DS Auto, DS. terus banyak brand-brand lain itu tuh mejeng di halaman feature-nya. Mereka yang di highlight ya. Iya, mereka di highlight gitu. Malah yang kayak McLaren lah atau ada Dacia Malah kurang highlight itu ya. ada tapi kayak ya udah gitu, captionnya dikit. Kayak mobil-mobil itu panjang. Nah, gue kepo banget sama itu. Nah, salah satu brand mobil yang electrified yang gue kagum banget adalah Silence S04. Mobil baru juga ya. Mobil baru. Baru itu. Baru Dan 9 baru banget tahun ada, baru didirikan 2011 di Barcelona. Dan salah satu plus poinnya adalah kan selama ini di Indonesia selalu masalahnya, aduh ngecasnya di mana, aduh bayar listriknya mahal segala macam. Ya. Nah kalau ini baterainya bisa copot pasang. Oke. Jadi modelnya tuh kayak mobil Tamiya ya. Iya. Baterai habis ganti baterai, bukan Iya, di charge. kayak TV. Ini Nah, salah satu solusinya. betul. Tapi kita penasaran nih harganya berapa, bisa bersaing apa enggak Benar. sama yang Wuling REV di Indonesia yang 235 jutaan kan ya. 200-300 jutaan. Sama gue penasaran sih kalau misalnya baterai kita sisa 50% sama kalau baterai sisa 10%, pas ditukar tuh harganya beda nggak ya? Oh. Jangan-jangan kalau sisa charge masih banyak kan dia nge-charge dikit. Iya. Jadi lebih murah gitu. Gua Patut penasaran sih. dipertimbangkan itu. Iya ya kan? Benar juga, baru Bener kepikiran. Jadi ini ya salah satu indikator harga jual mobil baru gitu. Boleh nanti kita ulik ya di sana gimana tentang fitur-fiturnya, terus juga gimana tentang si baterainya itu sendiri, gitu. Yes. Dan di sana juga bakal banyak konsep car nih. Pasti. Salah satunya itu Pasti. dari Peugeot, dia bakal bawain yang e-Legend. Jadi dia bentuknya Yang setirnya itu ngelipet gitu ya. Iya, keren Setir banget. ngelipet ya. Kira kayak Dia Star kalau Wars. ini flat itu 49 inch layar full. Itu bisa jadi TV, bisa jadi kamera kita ngeliat ke depan, dan kalau kita mau nyetir baru keluar setir. Setirnya juga kayak pesawat kan, Iya. nggak bulat kan, kayak Sama kayak Yoke. mobil-mobilnya Peugeot yang sekarang. bawahnya atas bawahnya gepeng Flat. gitu kan. Iya. Iya. Antik banget ya. Iya, dan dia itu gaya-gayanya retro modern gitu, jadi campuran. Mirip kayak mobil-mobil konsep Hyundai yang baru. Ya. Keren banget, dia full elektrik juga, jadi wah udah nggak sabar banget kita pengen samperin. Aduh, tapi flight kita masih 9 jam, berapa Iya. 6 jam lagi. Kita sekarang ini udah di Hong Kong itu, kita landing tadi jam 7. Iya. Sekarang ini jam Jam 5. 4, mau jam 4:30, berarti kita udah hampir ya 10 jam, hampir 10 jam lah ya di sini. Bentar lagi lancar ya bahasa Hongkongnya. Hampir 10 jam, dan kita masih harus nunggu sekitar 7 jam lagi buat boarding. Iya, Habis itu di pesawat kita masih harus 14 jam lagi. Jadi Nah. kayak perjalanan menuju Paris Masih panjang. ini masih panjang. So ikutin aja nih, kita bakal nanti sharing-sharing juga gimana nanti kita terbang ataupun ya ada kejadian-kejadian apa, kita bakal sharing ke Sobat Setir. Yap. Oke, ikutin aja keseruannya. Kita sekarang mau cari makan dulu atau Cari keliling-keliling? makan, Makan. terus cuci-cuci muka. Bisa mandi dulu. Kalau udah mulai lengket ya. Oke. Mandi di mana ya? Karena mau nggak mau nanti kita bakal lama banget di jalan, jadi biar besok bisa langsung greng. Iya. Kita harus siap-siap dulu. Oke, kita langsung aja berangkat. Let's go. Let's go. Let's go. Bye Sobat Setir. Ikutin terus. Hai Sobat Setir, ini sekarang kita berarti udah sekitar 14 jaman kita ada di pesawat. Cina sama Kabogi udah main game, udah nonton. Nih gue juga lagi nonton. 55 menit lagi kita mendarat, kita sampai di Paris. Akhirnya Sobat Setir, setelah penantian panjang, sebentar lagi kita sampai. So ikutin terus keseruannya, nanti kita mau lihat-lihat mobil apa aja nih yang bisa kita lihat langsung pas mendarat di Paris. Gak sabar. Oke, ikutin terus.
Yeay! Akhirnya 36 jam berlalu dan akhirnya kita sampai juga di Paris. Benar, akhirnya kita menginjakan kaki setir kanan lebih tepatnya. Pertama kalinya tim setir kanan pergi jauh banget dari Bener. Indonesia. Di sini beda 5 jam. Di sini kita 5 jam Ya. lebih lambat. Lebih Jadi Terang banget ya. di sini masih terang. Kalau di Indonesia ini udah jam 8 harusnya. malam. Dan Di sini kesan pertamanya nyampe sini apa, Chris? Selain capek karena kita habis di Enggak pesawat sih. lama banget. Itu kan udah pasti ya, maksudnya perjalanan ya mau gimana pun pasti butuh effort kan. Tapi di sini tuh yang paling pertama sepi, Sepi. hening gitu. Betul. Suasananya. Kalau lo apa, Nat? Mobil-mobilnya itu banyak kan hybrid, terus banyak mobil mewah, pokoknya banyak mobil menarik yang gak ada di Indo gitu. Iya. Ini mirip sama gue. Kalau gue dari awal sampai sini gue langsung lihat kayak mobil di sini banyakan diesel. Kita Betul, langsung diesel. sporting cars gitu Iya, ya. mobil ini langsung banyakan diesel dan Diesel. Tapi dieselnya tuh udah Euro 6 gitu-gitu. iya. Jadi udah Diesel bersih lah ya. betul. Dia ada tambahan cairan yang mana nanti si outputnya tuh gas buangnya tuh nggak sekotor. Nggak sekotor kalau diesel kayak ya yang biasa Kita kita kan- temuin di Betul. Indo ya. Dan di sini juga yang paling langsung mes itu adalah tadi nggak sengaja berhenti di sebelahnya zebra cross, orang berhenti padahal kita nggak mau nyebrang. Iya, Jadi benar-benar ini banget Iya, mereka iya. menghormatin perjalanan kaki gitu. iya. Itu sama Oke. persis kayak Jepang sih. Oh, Jadi iya. Jepang juga Keren kayak sih. gitu. Kita bisa nyebrang dengan aman dan nyaman. Gitu. Sebenarnya itu kalau di Indonesia gue udah mencoba menerapkan gitu. Cuma yang ada gue diklaksonin sama Ya, orang sih. belakang. Kita kalau di Indonesia ada jurus jimat paling ini ya itu adalah atau kayak gini. The power of hand kalau kata Iya. orang Malaysia tuh the Oke, power oke. of hand. Kembali ke intinya. Kembali ke video, oke? Kembali ke video. Jadi kita abis ini besok kita bakal mulai ya. Kita Betul. mau- Jadi kita mau ke Paris Motor Show yang diadakan 17 sampai 23 Oktober. Betul. Terus juga kita mau nyobain. Kita mau nyetir di sini. Bener kan, Bob? Iya, jadi ini pokoknya selama kita di sini kita akan punya 2 konten nyetir di 2 kota berbeda. Benar. Nah, salah satunya udah tahu nih kan Paris. Cuma nyetirnya apa dan kita bakal kemana aja Tungguin. tungguin. Oke, makanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Setir Kanan. Serta follow Instagram kami dan TikTok kami di setir.kanan tentunya. Ya, jangan lupa ikutin story kita juga karena Oke. ada banyak behind the scenes kecil-kecil lah yang nggak ada di dalam video ini. Kita ada giveaway. Yups, betul Ikutin banget ada tuh. giveaway Ada dari di Setir merchandise Kanan di IG. negara-negara yang kita kunjungin. Oke. Kalau gitu sekarang kita mau keliling-keliling kota dulu. Oke, kita Makan nikmatin dulu lah. Iya, kita Jangan dulu. lupa cari makan. Iya. Karena kita- Oke. Yuk, kita bye-bye dulu sama Sobat Setir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dah. Ini sekarang sugar batuk. Yeay, akhirnya. Akhirnya kita